Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuwuruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 23 November 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 5-11. Kita diingatkan untuk selalu waspada dan janganlah disesatkan. Percayalah pada kuasa Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami kemampuan untuk berkreasi. Tuhan, semoga kami selalu sadar bahwa betapapun besar dan hebatnya kemampuan kami, tetapi kemampuan kami tidak bisa melampaui kehebatan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, sadarkanlah kami untuk selalu rendah hati, dan teguhkanlah iman kami, dan semoga kami selalu setia pada perintah dan kehendak-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 5-11. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan berbagai-bagai barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah waspadalah dan janganlah disesatkan. Percayalah pada kuasa Tuhan. Kemarin hari Senin kita mendengar cerita tentang Daniel. Daniel diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi dan juga bisa melihat penampakan. Dalam bacaan pertama hari ini, dari Daniel bab 2 ayat 31-45, kita mendengar bahwa Raja Nebukadnezar melihat penampakan, yaitu sebuah patung besar yang kepalanya dibuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, paha dari besi, kaki dari besi, dan sebagian dari tanah liat. Kemudian patung itu dihancurkan oleh sebuah batu terlepas dari gunung tanpa perbuatan tangan manusia. Patung besar itu hancur seluruhnya oleh batu besar itu. Daniel menafsirkan bahwa
betapapun kuat dan hebat megahnya hasil karya manusia, semuanya akan dihancurkan sekejap oleh kekuatan Tuhan. Batu yang terlepas dari gunung itu ditafsirkan sebagai kekuatan Tuhan. Pesan dari bacaan ini untuk kita, betapapun hebatnya pendidikan kita atau banyaknya harta duniawi yang kita miliki, semuanya akan binasa di saat Tuhan datang untuk mengambil kita. Karena itu, waspadalah selalu. Jangan disesatkan oleh kemampuan intelektual kita. Sebaliknya, rendah hatilah selalu dan percayalah pada Tuhan sumber segala-galanya. Kemampuan yang kita miliki adalah hadiah Tuhan. Kita menjadi kaya karena Tuhan memberi kita kesehatan dan berkat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil pun memberi kita peneguhan bahwa betapapun megahnya bait Allah dan banyaknya persembahan yang kita kumpulkan, tetapi semuanya akan hancur di saat Tuhan datang. Yang dimaksudkan Yesus di sini adalah bahwa hasil karya manusia semuanya hanya bersifat sementara dan akan hancur semuanya. Yang diminta oleh Tuhan kita adalah agar kita selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangannya. Hidup kita di dunia ini bersifat sementara. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu percaya kepadanya dan teguh dalam iman, serta setia menjalankan perintahnya. Kita adalah kenisah Roh Kudus. Tuhan mengharapkan agar bait sucinya, yaitu tubuh kita, harus selalu diperkuat dengan doa-doa kita, dihiasi dengan bunga-bunga rohani yang bersifat kekal. Kenisah Allah atau bangunan gereja pun, tempat kita berkumpul dan memuji Tuhan, harus selalu diperhatikan agar selalu menjadi tempat yang layak untuk memuji dan menemukan Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, waspadalah dan janganlah disesatkan oleh siapapun, tetapi percayalah pada Tuhan. Hasil karya manusia selalu bersifat sementara dan hancur dalam perjalanan waktu, tetapi Tuhan kita adalah kekal adanya, dan baginya waktu itu tidak terbatas. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, perkuatkanlah iman kita akan Tuhan, dan waspadalah, janganlah disesatkan oleh begitu banyak tawaran dari karya manusia yang kadang menjerat kehidupan moral dan iman kita. Ingatlah selalu bahwa kemampuan manusia tidak bisa mengalahkan kehebatan Tuhan. Ikutlah nasihat Santo Agustinus untuk selalu rendah hati, dan rendah hati. Kita adalah ciptaan Tuhan, dan sudah seharusnya kita selalu rendah hati padanya dan bersembah sujud kepadanya. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita, agar kita pun selalu rendah hati seperti Dia, walaupun Ia sudah diangkat Tuhan menjadi Bunda Kristus, tetapi selalu rendah hati. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.